Assalamualaikum, hai semuanya. Di sini saya akan membuat video pengujian validitas dan reliabilitas yang tentunya bakalan bantu kalian banget sih, apalagi buat mahasiswa yang lagi penelitian untuk tugas akhir. Karena pengujian validitas dan reliabilitas ini berguna banget untuk pembuatan angket. Yaudah, sekarang kita langsung aja yuk. Oh iya, saya menggunakan aplikasi SPSS versi 2017 dalam pengujian validitas dan reliabilitas kali ini. Langkah pertamanya adalah kita harus paham dulu apa itu pengujian validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui kevalitan dari angket yang telah kita buat. Untuk pengambilan keputusannya, apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka angket yang telah kita buat tersebut dapat dikatakan valid. Kemudian, apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka angket yang kita telah buat tersebut dikatakan tidak valid. Kita langsung aja ke pengujian validitasnya. Kalian harus siapkan terlebih dahulu data yang akan dijadikan pengujian validitas. Di sini saya menggunakan skor efektivitas penggunaan media pembelajaran pada mata pelajaran matematika. Saya menggunakan 9 butir angket dan juga 19 banyak responden. Oke, sekarang langsung aja kita buka aplikasi SPSS 2017. Nah, begini nih tampilan dari SPSS 2017. Kemudian kita klik variable view untuk mengisi data-data dari Excel tadi. Pada kolom name, kita isi dengan banyaknya butir angket yang akan kita buat. Di sini, saya memberikan contoh sebanyak 9. Maka, ada 9 item dalam kolom name ditambah dengan 1 skor total. Kita isi satu persatu. Nah, setelah terisi semua, pada kolom nomor 4 dalam penjelasan desimalnya kita kurangi menjadi 0. Setelah selesai, kita kembali ke data view. Nah, tampilannya udah berubah kan? Pada kolom yang di atas udah berubah sesuai dengan item angket yang akan kita buat. Kemudian, kita copy data yang akan kita uji validitasnya. Kita copy, kemudian kita pastekan ke dalam SPSS 2017. Nah, setelah datanya sudah ada, kemudian kita lanjutkan dengan analisis dari validitas tersebut. Kita klik analisis, kemudian correlate, lalu pilih bivariate. Nah, yang di sebelah kiri tersebut itu item-item yang akan kita uji validitasnya. Kalian bisa blok semuanya, kemudian pindahkan di kolom yang sebelahnya. Nah, setelah tersebut sudah, maka selanjutnya pastikan pada correlation coefficient pada kolom persennya udah kecentang ya. Kemudian pada baris paling bawah pada flag significant correlation harus udah tercentang juga. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah output dari pengujian validitas yang udah kita lakuin. Untuk membaca kevalitan dari angket tersebut, kita dapat membaca pada tabel terakhir ini, pada tabel skor total. Nah, untuk menentukan apakah angket kita valid atau tidak, kita harus mempunyai dua nilai R. Yang pertama adalah R hitung yang telah kita dapatkan pada pengujian menggunakan SPSS, kemudian yang kedua adalah R tabel. R tabel tersebut kita dapatkan dengan rumus berikut. R tabel sama dengan N yaitu responden, kemudian sama dengan 19 karena responden yang kita gunakan pada contoh tersebut adalah 19. Lalu kita tentukan nilai dari R tabel menggunakan
tabel distribusi nilai R tabel. Nah, caranya pada kolom the level of significance pada 5% dan juga kita tentukan N-nya. N-nya adalah 19, maka kita tarik dari 5% menuju ke 19, yaitu 0,456. Maka R tabel kita adalah 0,456. Nah, setelah R tabel udah dapet, kita balik lagi ya ke nilai dari validitas yang udah didapat. Nah, R tabel kita adalah 0,456. Sekarang kita baca hasil dari uji validitasnya. Pada item 1 yang kita dapatkan adalah 0,777. Sesuai pedoman tadi, apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka angket tersebut valid. Apabila R hitung lebih kecil dari tabel, maka angket tersebut tidak valid. Nah, R hitung yang kita dapatkan pada item 1 adalah 0,777. Karena lebih besar dari R tabel, maka pada item 1 angket tersebut valid. Pada item 2 lebih kecil dari 0,456, maka angket pada item 2 tidak valid. Kemudian pada item ketiga 0,073 lebih kecil dari 0,456, maka angket pada item ketiga tidak valid. Pada item keempat lebih kecil dari 0,456, maka item keempat tidak valid. Item kelima lebih besar dari 0,456, maka item kelima valid. Kemudian item keenam lebih besar dari 0,456, maka item 6 valid. Item 7 lebih besar dari 0,456, maka item 7 valid. Lalu item 8 lebih besar dari 0,456, maka item ke-8 valid. Kemudian item ke-7 lebih besar dari 0,456, maka item ke-9 valid. Maka dapat kita simpulkan bahwa pengujian validitas pada angket yang menggunakan data skor efektivitas penggunaan media pembelajaran pada pelajaran matematika memiliki 4 item angket yang tidak valid. Selanjutnya adalah pengujian reliabilitas. Untuk pengujian reliabilitas, kita menggunakan data yang sama. Sebelum kita uji reliabilitas itu tujuannya adalah untuk mengetahui konsistensi angket yang telah kita buat. Dalam pengambilan keputusan, apabila nilai alfa lebih besar dari R tabel, maka angket kita dapat dikatakan konsisten. Namun, apabila nilai alfa lebih kecil dari R tabel, maka angket kita dikatakan tidak konsisten. Kita akan uji reliabilitas dari data yang telah kita masukkan ke dalam SPSS tadi. Klik Analyze, kemudian pilih Scale, lalu Reliability Analysis, lalu pindahkan semua item kecuali skor total ke dalam tabel sebelahnya. Kita blok, kecuali skor total, pindahkan semua ke dalam kolom item, lalu klik OK. Nah, langsung keluarkan, kita dapat membaca nilai alfa pada kolom reliability statistik. Dalam pedoman tadi, apabila nilai alfa lebih besar dari R tabel, maka angket kita konsisten. Namun apabila nilai alfa kecil dari R tabel, maka angket kita tidak konsisten. Karena nilai alfa yang kita dapatkan adalah 0,637 lebih besar dari R tabel yang telah kita dapatkan yaitu 0,456, maka dapat disimpulkan bahwa angket kita telah konsisten. Baiklah, demikian dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan saya juga. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.